Dari Semarang, aku melanjutkan perjalananku ke Yogyakarta. Bicara tentang Yogyakarta, tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan sejarah panjang berdirinya bangsa ini. Selain itu, Yogyakarta juga memiliki peran strategis dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Di tanah Mataram inilah pernah terukir sejarah kerajaan Islam terbesar di tanah Jawa. Banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih tersisa. Mas, Vespanya mogok? Iya nih mas, mogok mas. Kenapa? Nggak ngerti. Udah coba? Udah sih coba nih. Oh iya udah kalau gitu, saya bantu dorong ya. Boleh, boleh. Yuk. Wah, Sip. Nih. Langsung aja deh. Yuk. Cabut kita. Alhamdulillah, niat baik selalu menuai kebaikan pula. Islam masuk dan berkembang di Yogyakarta pada abad ke-16. Saat itu Yogyakarta masih berada pada masa kerajaan Mataram. Rekam jejak kekayaan Islam pada masa itu masih dapat terlihat hingga kini. Adalah Masjid Kota Gede yang didirikan oleh Sultan Agung pada sekitar tahun 1640-an dan merupakan masjid tertua di Yogyakarta. Masjid yang berusia ratusan tahun ini hingga sekarang masih difungsikan oleh masyarakat untuk beribadah. Dilihat dari segi arsitekturnya, masjid ini merupakan bentuk dari toleransi Sultan Agung pada warga Mataram yang kala itu masih banyak menganut agama Hindu dan Buddha. Ini bukti bahwa pada masa itu sikap toleransi sudah dibangun. Ciri khas Hindu dan Buddha terlihat dari gapura masjid yang berbentuk pada ruksa yang biasa ada pada bangunan candi-candi. Sementara bagian utama masjid merupakan bangunan khas Jawa berbentuk limasan. Ini terlihat pada atap yang berbentuk masjid dan ruangan yang terbagi dua, yaitu inti dan serambi. Selain Masjid Kota Gede, bukti kebesaran Islam di Yogyakarta juga terlihat pada Masjid Gede Kauman yang terletak di bagian barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono I oleh seorang arsitek yang bernama K. Wiryokusumo pada tahun 1773. Gaya arsitektur masjid ini hampir sama dengan gaya masjid Jawa kuno pada umumnya. Namun sentuhan arsitektur Keraton Yogyakarta pada masjid ini membuat masjid ini terlihat berbeda dan menjadi daya tarik tersendiri. Oh ini maksudnya ya? Wah, sip. Makasih banyak ya mas. Sama-sama mas. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sampai juga aku di kompleks Masjid Kampus UGM. Masjid yang konon adalah masjid kampus terbesar se-Asia Tenggara. Suasana sejuk dan hijau langsung menyambutku memasuki kawasan masjid ini. Waalaikumsalam Bapak. Masnya guru ini ya? Oh bukan Pak, saya tadi di luar Pak. Tadi memang saya amati kok seragamnya beda gitu. Sekaligus saya boleh tanya-tanya soal masjid ini dong Pak? Insya Allah boleh. Sekalian foto-foto Pak. Oh iya iya. Tapi nanti di sana ya. Oke Pak, mari Pak yuk. Masjid Kampus UGM dibangun pada tahun 1998. Era di mana euforia reformasi melanda negeri ini. Semangat perubahan membuat panitia pembangunan masjid kampus ini turut bergelora. Siapa sangka, masjid megah dan indah ini
pada tahap pembangunan awalnya hanya memiliki dana 60 juta rupiah saja. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar, masjid ini memiliki 2 lantai di bangunan utamanya. Lantai dasar diperuntukkan bagi jamaah pria, dan lantai 2 diperuntukkan bagi jamaah wanita. Desain awal Masjid UGM mulanya mengadopsi bentuk khas masjid-masjid Jawa. Seiring waktu, modifikasi pada desain masjid terus berkembang. Perpaduan gaya arsitektural Turki, juga bentuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram memperkaya tampilan masjid ini. Perpaduan ini nampak indah bersinergi pada desain atap masjid, mihrab, serta ornamen-ornamen seni hias Islami. Pilihan warna interior masjid didominasi dengan warna emas, merah, dan hijau. Ini terlihat pada pilar-pilar penyangga masjid menambah kesan mewah. Satu yang menarik pandangan mataku, lampu gantung warna keemasan yang berada di langit-langit masjid. Terinspirasi dari lampu gantung Blue Mosque Turki. Mihrab berwarna biru dengan kombinasi warna hijau dan kuning yang berhiaskan motif sarang lebah, yang terinspirasi dari mihrab Masjid Syiah di Irak. Benar-benar perpaduan dari banyak gaya arsitektur dunia. Namun, tetap menghasilkan karya bangunan yang indah. Mungkin seperti itulah adanya. Sejatinya, umat manusia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Dan dari masjid ini, dikembangkan keberagaman budaya dan menjadi satu mahakarya yang indah. Ruh masjid adalah sholat. Tujuan didirikannya masjid sebagai pusat kegiatan ibadah umat muslim. Di halaman masjid terdapat kolam reflektor yang terilhami kolam di Taj Mahal sana. Pada bagian tengah kolam terdapat sculpture berupa asma Allah. Pada bagian depan masjid terdapat 3 buah pintu kokoh yang berhiaskan ornamen geometri bintang segi 8 yang saling sambung beraturan. Sedangkan bagian atas pintu terdapat kaligrafi ayat suci Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 162-163. Kalau nuansa Saudi Arabia, inilah palem-palem ini, ya istilahnya kurma Jawa ya. Terasa ya Pak ya suasananya? Ya. Beda gitu Pak, serasa di Arab saya Pak. Ya sudah deh Pak, saya mau pamit sekaligus mau foto-foto keliling masjid Pak. Terima kasih Bapak sudah ngajak saya jalan-jalan, sudah menceritakan sejarah masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita barokah. Iya Pak, saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.